Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu di materi baru mengenai unsur-unsur golongan utama. Terdiri dari gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah. Baiklah, kita mulai dengan unsur-unsur golongan utama yang pertama adalah gas mulia. Gas mulia di dalam sistem periodik unsur terdapat pada golongan 8A atau golongan 0. Ya, di sini disajikan tabel sifat fisik secara umum untuk gas mulia. Unsur-unsur gas mulia itu terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Sifat fisiknya kalau kita lihat dari atas sampai ke bawah dalam satu golongan, nomor atomnya itu makin ke bawah makin besar. Kemudian energi ionisasinya makin ke bawah makin kecil. Jari-jari atomnya semakin ke bawah dalam satu golongan semakin besar. Titik lelehnya semakin besar. Dan titik didihnya juga semakin besar. Itu adalah sifat-sifat fisika dari gas mulia. Kemudian gas mulia itu kalau dilihat secara sifat kimianya, dia termasuk ke dalam unsur-unsur yang iner, gitu ya. Unsur-unsur yang iner artinya bahwa dia sulit bereaksi dengan unsur yang lain. Baik, ini di sini ada gambaran tentang tabung kalau berisi gas mulia. Lanjut. Kenapa begitu ya? Kenapa gas mulia itu stabil atau inert, sulit bereaksi dengan yang lain? Itu bisa dilihat dari konfigurasi elektron gas mulia yang berakhir pada subkulit Ns2 dan Np6, kecuali helium ya. Konfigurasi tersebut merupakan konfigurasi elektron yang stabil karena semua elektron pada subkulitnya sudah berpasangan ya. Hal lain yang mengakibatkan gas mulia itu menjadi stabil diantaranya karena energi ionisasinya yang tinggi. Energi ionisasi yang tinggi menyebabkan gas mulia sukar membentuk ion positif. Begitupun dengan afinitas elektron yang rendah. Gas mulia itu mengakibatkan tidak dapat mengikat elektron untuk menjadi ion negatif. Jadi faktor itulah yang mempengaruhi kestabilan gas mulia. Pertama, karena semua elektron pada subkulitnya sudah berpasangan. Yang kedua, karena energi ionisasinya yang tinggi. Dan yang ketiga adalah karena afinitas elektron yang rendah. Hal itu yang mengakibatkan kenapa gas mulia itu bersifat stabil atau inert, sulit bereaksi dengan unsur lain. Pemanfaatan gas mulia pada industri bisa dilihat oleh kalian di sini di dalam slide ya. Di antaranya adalah helium. Helium itu digunakan sebagai pengisi balon udara ya atau balon gas. Nah, untuk neon dapat digunakan sebagai pengisi lampu berwarna seperti untuk tabung televisi dan indikator tegangan tinggi. Nah, neon cair biasanya digunakan sebagai pendingin pada reaktor nuklir, ya. Kemudian ada argon di sini. Argon digunakan sebagai pengganti nitrogen untuk mengisi bola lampu pijar serta membentuk atmosfer iner guna mencegah oksidasi pada penyempuhan logam atau pembuatan kristal silikon dan germanium. Jadi argon itu digunakan untuk terutama adalah untuk atmosfer pengelasan logam. Baik, untuk kripton dan xenon biasanya digunakan untuk mengisi lampu iklan yang berwarna-warni ya. Sedangkan campuran dari xenon, argon, dan fluorin itu biasa digunakan sebagai lampu emisi untuk menghasilkan sinar laser. Dan radon yang bersifat sebagai radioaktif itu digunakan dalam terapi radiasi bagi penderita kanker. Nah, itulah beberapa pemanfaatan gas mulia pada dunia industri.
Unsur-unsur golongan utama berikutnya adalah halogen. Halogen berasal dari kata halo dan gen. Halo artinya garam dan gen artinya adalah pembentuk. Jadi kalau digabungkan halogen itu berarti pembentuk garam. Ya. Halogen merupakan unsur yang sangat reaktif. Dalam sistem periodik unsur, halogen terdapat pada golongan 7A atau golongan 17. Unsur-unsur halogen meliputi fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Nah, beberapa sifat fisik halogen bisa kalian lihat di slide ini ya. Di antaranya adalah bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah nomor atomnya itu semakin besar. Konfigurasi elektron halogen berakhir di 2s2 dan 2p5. Oleh karena itu halogen digolongkan ke dalam golongan 7A ya. Baik. Untuk sifat fisik titik leleh dan titik didih itu dari atas ke bawah semakin besar ya, dari atas ke bawah semakin besar. Sedangkan untuk energi ionisasi, afinitas elektron dan keelektronegatifan dalam satu golongan dari atas ke bawah untuk halogen semakin kecil. Kenapa seperti itu? Karena jari-jari atom halogen dari atas ke bawah semakin besar. Semakin besar jari-jari atom mengakibatkan energi ionisasi untuk elektron pertama itu menjadi semakin kecil. Begitupun untuk afinitas elektron dan keelektronegatifannya. Sedangkan sifat fisik energi ikatan umumnya dari atas ke bawah dalam satu golongan untuk unsur halogen semakin kecil umumnya ya. Itu diantara sifat-sifat fisik halogen. Sedangkan sifat kimia untuk unsur halogen itu halogen bersifat reaktif ya. Halogen dapat bereaksi dengan logam, non-logam, metaloid tertentu, hidrogen, dan air. Dan halogen juga mempunyai sifat oksidator yang kuat ya. Oksidator yang kuat, kemudian kelarutan unsur halogen juga berbeda-beda. Di situ fluorin jika dilarutkan dalam air akan mengoksidasi air. Sedangkan klorin dan bromin dapat larut dengan baik dalam air, dan untuk iodin sukar larut dalam air. Lalu pemanfaatan halogen pada dunia industri itu untuk apa saja? Baiklah, kita lihat di sini ya. Ada fluorin. Nah, fluorin adalah senyawa fluorokarbon yang lebih banyak dimanfaatkan untuk teflon ya, untuk plastik, untuk freon, dan untuk cairan pendingin. Kemudian untuk klorin, itu klorin banyak digunakan untuk mensintesis senyawa-senyawa kimia ya, misalnya plastik. Nah, senyawa klorin terutama senyawa oksi misalnya kaporit, kapur klorin itu digunakan sebagai pemutih dan juga digunakan sebagai desinfektan pada air minum dan kolam renang. Bromin banyak digunakan dalam sintesis senyawa-senyawa karbon, misalnya dietil bromida yang ditambahkan pada bensin. Dan iodin itu larutan iodin dalam alkohol kita kenal dengan istilah iodium tincture, digunakan untuk antiseptik, terutama untuk obat luka baru karena sifatnya yang dapat membakar jaringan kulit. Itu diantara manfaat halogen pada dunia industri. Unsur golongan utama berikutnya yang akan kita pelajari bersama adalah logam alkali. Logam alkali merupakan logam yang sangat reaktif. Dalam sistem periodik, unsur-unsur logam alkali terdapat pada golongan 1A. Dengan anggotanya adalah litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Di kesempatan kali ini untuk logam alkali pun kalian akan dikenalkan mengenai sifat fisik dan sifat kimianya, serta beberapa kegunaan dari logam alkali. Untuk sifat fisik dari logam alkali sama dengan unsur-unsur lainnya, terdiri dari titik leleh, titik didih,
jari-jari atom, energi ionisasi, dan keelektronegatifan. Nah, dari atas ke bawah dalam satu golongan, titik leleh dan titik di logam alkali itu makin ke bawah makin kecil. Itu terjadi karena jari-jari atom unsur alkali atau logam-logam alkali dari atas ke bawah semakin kecil. Ya. Baik, kemudian energi ionisasinya juga makin ke bawah semakin kecil. Begitupun dengan keelektronegatifannya. Kemudian untuk sifat kimia unsur-unsur logam alkali itu dari atas ke bawah logam alkali makin reaktif. Logam alkali bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen. Ya, reaksi logam alkali dengan hidrogen itu akan menghasilkan senyawa hidrida. Nah, senyawa hidrida adalah senyawa yang terbentuk dari beberapa unsur logam dengan atom hidrogen. Logam alkali ini kenapa reaktif? Karena hal ini didukung oleh beberapa faktor. Di antaranya karena konfigurasi elektron valensi logam alkali itu adalah Ns1. Jadi elektron valensinya adalah 1. Elektron di kulit terluar 1. Nah, energi ionisasi yang relatif rendah juga akan mengakibatkan logam alkali akan sangat mudah melepaskan elektron valensinya untuk membentuk ion positif 1. Dan potensial elektroda yang rendah juga menunjukkan bahwa logam alkali adalah merupakan reduktor yang sangat kuat. Nah, pemanfaatan senyawa alkali pada industri diantaranya untuk senyawa oksidanya yang paling menonjol di sini ada kalium superoksida. Nah, superoksida digunakan sebagai zat penghasil oksigen pada tabung penyelam karena dapat terurai, menghasilkan oksigen serta kalium oksida yang dapat menyerap CO2 dari udara pernapasan. Untuk senyawa hidroksida yang paling banyak kegunaannya atau besar-besaran dibuat adalah natrium hidroksida atau soda kaustik. Nah, ini dimanfaatkan dalam berbagai industri, di antaranya seperti industri untuk mengendalikan keasaman atau pH, juga untuk produksi bubur kertas, juga untuk mengatasi pipa limbah yang tersumbat. Jadi itu diantaranya manfaat dari natrium hidroksida, di mana ini merupakan pemanfaatan dari senyawa alkali. Berikutnya adalah senyawa halida. Nah, senyawa halida yang paling banyak dimanfaatkan diantaranya adalah kalium klorida. Kalium klorida digunakan untuk pupuk kalium yang diperoleh dari penguapan air laut. Senyawa lain yang banyak manfaatnya adalah karbonat. Nah, senyawa karbonat yang besar-besaran dibuat atau pemanfaatannya pada dunia industri adalah natrium karbonat atau Na2CO3. Dikenal dengan soda abu dan digunakan sebagai bahan baku pada pembuatan gelas kaca. Yang lainnya yang juga banyak manfaatnya adalah senyawa sulfat. Nah, senyawa sulfat yang paling banyak digunakan adalah natrium sulfat yang sering disebut dengan garam Glauber dan digunakan sebagai penyimpan panas matahari sehingga dapat mempertahankan suhu di dalam rumah agar tetap hangat. Unsur logam utama berikutnya adalah logam alkali tanah. Ini banyak tersebar di air laut dan mineral atau batuan dalam bentuk senyawa dengan bilangan oksidasi positif 2. Logam alkali tanah dalam sistem periodik terletak pada golongan 2A, terdiri dari unsur berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Unsur alkali tanah juga mempunyai banyak kemiripan sifat dengan unsur golongan alkali, yaitu sama-sama dapat membentuk basa. Namun basa yang dihasilkan oleh logam alkali tanah lebih lemah dibandingkan dengan basa dari logam alkali. Nah, sifat-sifat unsur alkali tanah dapat kalian lihat dalam slide berikut. Di antaranya adalah untuk titik leleh,
dari atas ke bawah itu semakin kecil umumnya ya. Sedangkan untuk titik didihnya sedikit beragam. Terjadi penurunan, kenaikan, penurunan, dan kenaikan. Seperti itu. Nah, untuk jari-jari atomnya semakin ke bawah itu jari-jarinya semakin besar. Dan energi ionisasinya dari atas ke bawah semakin kecil. Ya. Sedangkan sifat kimia dari unsur alkali tanah terdiri dari atas ke bawah itu semakin reaktif ya, semakin reaktif tetapi kurang reaktif jika dibandingkan dengan logam alkali yang satu periode. Faktor penyebabnya karena jari-jari atom logam alkali tanah lebih kecil daripada jari-jari atom logam alkali, sehingga energi ionisasi logam alkali tanah lebih besar. Senyawa alkali tanah juga sukar larut dalam air. Kelarutan logam alkali tanah bergantung pada nomor atomnya atau kepada ion logam dan jenis ionnya. Ya, senyawa sulfat, kromat, dan oksalat logam-logam alkali tanah makin sukar larut dalam air dengan bertambahnya nomor atom logam tersebut. Sebaliknya, untuk senyawa hidroksida logam alkali tanah itu makin mudah larut di dalam air. Apa saja sih pemanfaatan alkali tanah pada dunia industri? Nah, ini diantaranya adalah tembaga beril. Dengan komposisi beril dan tembaga itu digunakan pada pembuatan per, ya, roda gigi, dan kabel listrik. Kemudian yang banyak digunakan juga dari alkali tanah itu adalah magnesium hidroksida. Itu biasa dipakai sebagai obat mah ya. Jadi dalam obat mah itu kandungannya adalah magnesium hidroksida. Selain itu yang dikenal banyak manfaatnya dalam dunia industri diantaranya adalah kalsium sulfat gitu ya. Kalsium sulfat dihidrat. Nah, ini digunakan untuk gips pada tulang yang patah. Nah, itu anak-anak yang bisa Ibu sampaikan di kesempatan ini, yaitu kita membahas seputar unsur-unsur logam utama terdiri dari tadi gas mulia, halogen, alkali, dan alkali tanah. Di situ semoga kalian bisa memahami tentang sifat fisik, sifat kimianya, serta pemanfaatannya di dunia industri atau dalam kehidupan sehari-hari. Semoga ada manfaatnya. Sampai di sini kita bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.